Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Med Channel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan cara tabel atau yang biasa disebut dengan cara petak sawah. Namun, sebelum kita bahas ini, kita harus tahu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu merupakan bilangan yang lebih besar dari satu yang habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Jadi, kalau disebutkan bilangan prima itu berapa saja karena lebih besar dari satu, kita coba mulai dari bilangan 2. Apakah 2 habis dibagi satu? Iya, ya. Apakah 2 hanya bisa dibagi oleh 2 dan 1? Betul ya, 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Dan tidak ada pembagian lain. Maka 2 adalah bilangan prima. Demikian pula untuk angka 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh bilangan prima yang lain selain yang disebutkan di sini. Ya, asal bilangan itu hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, maka dia termasuk bilangan prima. Nah, kalau sudah paham tentang bilangan prima, selanjutnya kita coba akan menentukan KPK dan FPB. Kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 72. Karena kita mau menentukan dengan cara tabel atau petak sawah, kita sediakan dulu ya petaknya atau tabelnya. Nah, di sini kita buat tabelnya. Nah, ini garisnya tabel. Kemudian kita letakkan bilangan-bilangannya. Oke, 12 kita letakkan di sini. Kemudian 72 kita letakkan di sini. Berikutnya 12 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berapa tadi? 2, betul. Kita bagi dengan 2 ya. Kita mulai dari bilangan yang paling kecil. 12 dibagi 2, hasilnya kita taruh di sini. Berapa 12 bagi 2? 6, betul ya. 6 kita letakkan di sini. Kemudian 72 dibagi 2, 36 kita letakkan di sini. Lalu kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil lagi kalau memang bisa. 6 masih bisa nggak dibagi 2? Bisa, maka ini kita bagi dengan 2. Nah, kita bagi 2. Jadi 6 dibagi 2, 3. Kemudian 36 dibagi 2, bisa ya, 18. Nah, berikutnya kita bagi lagi. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? 3 dibagi 2, tidak bisa, tapi 18 bisa dibagi 2. Maka di sini dibagi dengan 2 lagi ya. 3 dibagi 2, kalau tidak bisa kita kasih tanda aja strip. Nah, gitu ya. Kemudian 18 dibagi 2, 9. Nah, oke. Berikutnya, apakah masih bisa dibagi 2? Nah, ini yang tertunda ya. Kalau di sini kan 3 belum habis sampai 1, maka tertunda. 3 dibagi 2 udah nggak bisa. 9 dibagi 2 nggak bisa. Maka kita beralih ke pembagi bilangan prima berikutnya setelah 2 adalah 3. Nah, kita bagi dengan 3. Nah, di sini yang tertunda tadi kita bagi lagi ya, karena habis strip. Oh, di sini masih ada. 3 dibagi 3, 1. Nah, sampai 1 ya. Kalau udah 1 berarti selesai ini kan. Kemudian 9 dibagi 3, 3. Nah, oke. Kemudian kita coba bagi lagi ya. Tadi kan pembaginya sudah sampai 3 ya. Ini masih bisa dibagi 3, maka kita bagi lagi dengan 3. Oke, kita bagi dengan 3. Nah, ini 1 dibagi 3 kan nggak bisa ya. Kita tulis strip saja. Ini sudah 1. Kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Udah selesai sekarang ya. Sudah tertutup. Nah, ini kotaknya atau tabelnya. Nah, ini tabelnya. Oke, atau petak sawahnya. Nah, demikian ya. Lalu bagaimana cara menentukan FPB dan KPK-nya? Nah, untuk menentukan KPK, apa sih KPK itu?
KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana cara menentukannya? Semua bilangan yang ada di sini, nih ya, semua bilangan yang ada di sini nih, bilangan prima tadi, itu kita kalikan semua. Jadi kita hitung mulai ini berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, jadi untuk menentukan KPK mudah ya, kita ambil saja semua bilangan yang ada di sini. Jadi 2, kemudian kali berapa lagi? 2, kemudian kali, ini udah, ini ya, kali 2, lalu dikali ini 3, lalu dikali dengan 3. Nah, perhatikan di sini. Jadi semua 2 2 2 3 3. Ngambil dari sini ya. 2 2 2 3 3. Lalu kita kalikan. Hasilnya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 3 24. 24 kali 3 72 ya, kita kalikan nih. 3 kali 4 12, simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 72. Jadi hasilnya KPK-nya adalah 72. Lalu bagaimana cara menentukan FPB sekarang? Nah, untuk menentukan FPB kita perhatikan dulu yang petak di sini angkanya penuh. Artinya yang terisi penuh. Nih, 6 dan 36 berarti terisi penuh ya. Kemudian 318 terisi penuh. Ini strip dan 9 berarti enggak terisi penuh. Ini 1 dan 3 terisi penuh. Ini strip dan 1 tidak terisi penuh. Jadi yang kita ambil itu yang penuh, berarti ini, kemudian ini dan ini. Nah, di sini kita perhatikan, lihat angka primanya. Oh, di sini yang penuh primanya adalah 2. Jadi kita ambil angka-angka yang di sini ya. Kemudian ini. Nah, lalu ini. Kemudian tinggal kita kalikan saja. Berarti 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 2 kali 2 4 kali 3 12. Nah, ini adalah FPB-nya. Gimana? Mudah bukan? Oke, kalau sudah bisa kita coba lagi untuk contoh berikutnya. Kita coba untuk contoh yang lainnya. Nah, tentukan KPK dan FPB dari 60 dan 84. Masih ingat caranya tadi ya? Kita coba dengan cara yang seperti tadi, yaitu cara tabel atau petak sawah. Kita buat petaknya terlebih dahulu. Nah, di sini angkanya kita tuliskan 60 ya. 60, kemudian 84. Oke, berikutnya bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berapa tadi? 2. Oke, 60 dibagi 2, 30. 84 dibagi 2, 42. Nah, berikutnya dibagi lagi. Apakah masih bisa dibagi 2? Bisa ya. Kita coba dibagi dengan 2. 30 dibagi 2, 15. Nah, kemudian 42 dibagi 2, 21. Nah, berikutnya, apakah masih bisa dibagi 2 semuanya? 15 bagi 2 tidak ya, 21 bagi 2 tidak. Maka kita beralih di bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Bisa dibagi 3? Oh, bisa. Maka 15 dibagi 3, 5. Nah, kita tulis di sini. Kemudian 21 dibagi 3, 7. Nah, oke, berikutnya, apakah masih bisa dibagi 3? 5 dibagi 3? Enggak ya. 7 dibagi 3 juga enggak. Maka beralih lagi ke bilangan prima berikutnya setelah 3, yaitu 5. 5 dibagi 5, 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, strip saja ya. Nah, yang sebelah sini udah 1 ya, tinggal yang angka 7 saja. Kita coba, berarti kalau 7 bagi 5 kan udah nggak bisa tadi, maka beralih lagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 7. Nah, 1 bagi 7 nggak bisa ya, strip aja, karena sudah 1, sudah mentok, sudah. Berikutnya, ini yang tertunda tadi ya, 7 dibagi 7, 1. Nah, berhenti, karena sudah 1. Nah, selesai, kita kotakin, ini sawahnya atau tabelnya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita cari
KPK dan FPB-nya. KPK masih ingat tadi bagaimana kita kalikan semua bilangan yang ada di sini semuanya ya. Jadi 2 kemudian dikali dengan 2 ya. Kemudian dikali dengan 3. Oke. Kemudian dikali dengan 5, lalu terakhir dikali dengan 7. Nah, oke, kita hitung sekarang. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. 60 kali 7, 420. Nah, jadi KPK-nya adalah 420. Berikutnya, kita tinggal menentukan FPB-nya. Nah, FPB-nya bagaimana? Cari yang penuh ya, yang penuh. Ini penuh nih ya, terisi semua petaknya. Ya, kita kasih tanda nih. Ini juga penuh, kita kasih tanda. Ini juga penuh. Nah, penuhnya berhenti. Ini udah nggak penuh, ini nggak penuh ya. Ada strip tidak kita ambil. Maka kita ambil angka primanya, yaitu 2, 2, dan 3. Kita kalikan di sini. Berarti 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Nah, ini adalah FPB-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami, semakin paham ya dengan 2 contoh soal. Oke, berikutnya kita coba untuk menentukan KPK dan FPB untuk 3 buah bilangan. Nah, caranya sama ya. Kita coba sekarang untuk FPB dan KPK untuk 3 bilangan. Nah, di sini ya, tentukan KPK dan FPB dari 24, 32, dan 60 dengan cara yang sama, yaitu cara tabel atau petak sawah. Nah, kita coba di sini, kita gambar dulu tabelnya. Nah, angkanya karena ada 3 bilangan kita sediakan 3. Oke. Nah, angkanya kita tulis 24, kemudian 32 dan 60. Seperti tadi, dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 24 bagi 2, 12. Kita taruh di sini. 32 dibagi 2, 16. Kita taruh di sini. Berikutnya 60 dibagi 2, 30. Kita taruh di situ. Nah, selanjutnya masih bisa dibagi dengan 2. Oke, kita bagi lagi saja dengan 2 ya. Bagi 2, 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2, 8. 30 bagi 2, 15. Berikutnya juga masih bisa nih dibagi 2. Bagi saja dengan 2. Kita bagi dengan 2 ya. Bagi 2, 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 15 bagi 2, tidak bisa. Strip aja. Nah, berikutnya ada yang masih bisa bagi 2? Oh, ada 4. Nggak apa-apa. Kita bagi saja dengan 2. Nah, 3 bagi 2 nggak bisa, strip. 4 bagi 2 bisa, 2. Strip, berarti ini masih strip. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang masih bagi 2? Bisa, ini 2. Bisa, bagi aja lagi dengan 2. Sampai habis nanti ya. Bagi 2, ini berarti strip. 2 bagi 2, 1. Nah, akhirnya berhenti juga ya, 1. Ini strip. Selanjutnya, kalau sudah tidak bisa bagi 2, kita beralih ke dibagi 3 ya, dibagi 3. Nah, dibagi dengan 3. Nah, yang tertunda tadi mana ini? Ya, 3 dibagi 3, 1. Ini udah ya, strip aja. Nah, ini yang tertunda tadi 15 bagi 3, 5. Oke. Nah, di sini berarti 3 udah selesai ya. Ini 1 bagi 3 udah nggak bisa, ini nggak bisa, maka beralih ke pembagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. Kita bagi dengan 5. 1 bagi 5, strip. Strip bagi 5 udah, sini nggak ada. 5 bagi 5 adalah 1. Nah, berhenti sampai di sini. Berarti selesai, akhirnya panjang ya, karena ada 3 bilangan. Nah, kita petakan, ini pakai penggaris aja kalian nanti, ini tidak ada penggarisnya soalnya. Nah, ini petaknya, tabelnya. Lalu kita tentukan KPK-nya.
Nah, untuk menentukan KPK-nya seperti tadi caranya ya. KPK kita lihat bilangan-bilangan yang ada di sebelah sini semuanya. Nah, berapa saja bilangannya? Mulai dari 2 ya, kali 2, kemudian kali 2, kali lagi dengan 2. Ada berapa nih 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Lalu dikali dengan 3 dan 5. Kali 3 kali 5. Nah, kita hitung 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, 32 kali 3 96, lalu kita kalikan dengan 5, maka hasilnya 9 kali 5 45 ditambah 3 adalah 48. Jadi KPK-nya adalah 480. Oke ya. Nah, berikutnya kita cari FPB-nya. Nah, untuk menentukan FPB seperti tadi, cari yang penuh petaknya, penuh dengan angka. Ini penuh ya, kita kasih tanda. Ini juga penuh, ini tidak penuh, tidak. Jadi yang penuh hanya ini dan ini. Kita ambil bilangan primanya, yaitu 2 kali 2, maka FPB-nya adalah 4. Nah, oke. Bisa dipahami? Mudah ya, jadi caranya sama saja dengan yang menggunakan 2 bilangan. Oke, biar semakin paham lagi, kita coba satu contoh lagi untuk menentukan KPK dan FPB dari 3 buah bilangan. Ya, kita coba untuk soal yang lainnya. Nah, di sini tentukan KPK dan FPB dari 12, 27, dan 48. Seperti tadi kita buatkan dulu untuk petaknya ya. Untuk tabelnya kita buat dulu, ini panjang kayaknya ya. Nah, kemudian kita isi nih angkanya ini 12, 27, dan 48. Nah, kemudian seperti tadi kita coba bagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu ya, yaitu 2. Kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 6. 27 bagi 2 ya tidak habis ya, kita strip saja. 48 bagi 2 24. Nah, masih bisa dibagi 2, bagi lagi. 6 bagi 2 3, ini nggak bisa tadi ya. Kemudian 24 dibagi 2 12. Masih ada yang bisa dibagi 2 ya, ini 12, kita bagi saja dengan 2. Ini tertunda berarti 3 dibagi 2 nggak habis. Ini juga, nah ini 12 bagi 2 6. Masih bisa dibagi 2 lagi 6-nya, berarti ini tadi yang tertunda. Ini juga 6 bagi 2 3. Nah, kalau sudah 3 berarti kan tidak habis bagi 2, maka beralih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, yang tertunda tadi di sini 3 dibagi 3 habis ya, 1. Kemudian 27 nih, 27 dibagi 3 adalah 9. Lalu 3 dibagi 3 1. Nah, ini habis juga. Nah, ini kemudian kita bagi dengan 3 lagi ya, ini sudah habis nih. 9 bagi 3 3, ini juga sudah habis. Nah, 3 masih bisa dibagi dengan 3. Nah, ini juga sudah selesai tadi. 3 dibagi 3 adalah 1, ini strip. Nah, maka sudah sampai di sini saja ya. Nah, kita buat tabelnya. Ini tabelnya jelek amat. Nanti kalian pakai penggaris ya biar rapih. Nah, oke. Berikutnya kita cari KPK-nya. KPK adalah semua bilangan yang ada di sini kita kalikan ya. Bilangannya berarti mulai dari 2 kali 2 kali 2 kali 2, ada berapa nih? 4 ya. 1 2 3 4. Berarti di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lalu kita kalikan dengan 3 kali 3 kali 3, sebanyak 3 ya. 3 kali 3 kali 3, lalu kita hitung. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, 16 kali 3 48, 48 kali 3 kita kalikan berarti 24 ya. Ini pen 2, 3 kali 4 12, 12 tambah 2 14, 144 kali 3 lagi, ini terakhir kali 3, 3 kali 4 12, nyimpan 1, 3 kali 4 12 berarti 13 ya, ditambah 1, nah nyimpan 1, 3 kali 1 3, ditambah 1 4, jadi 432. Ini adalah KPK-nya. Kemudian untuk FPB-nya, maka kita cari yang penuh ya,
yang penuh. Nah, yang penuh mana tadi? Ini tidak penuh, tidak penuh, tidak. Nah, ini penuh. Cuma satu ya, 3 saja. Maka FPB-nya adalah 3. Nah, ini ya cara menentukan KPK. Apa itu KPK tadi? Kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, demikian cara menentukan KPK dan FPB baik dari 2 buah bilangan maupun 3 buah bilangan. Gimana? Mudah bukan? Bisa ya. Silahkan berlatih dengan angka-angka yang berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.